Selamat pagi, anak Bapak di kelas 10 ya. Senang rasanya Bapak kali ini bisa memberikan pelajaran ya. Untuk pertemuan pagi ini kita akan membahas ya lanjutan pelajaran sebelumnya, masih tetap di sistem persamaan linear 3 variabel ya. Setelah sebelumnya kamu sudah belajar atau mengetahui metode substitusi dan metode eliminasi, ini ada metode yang ketiga, itu adalah metode determinan. Artinya kamu akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode determinan ya. Jadi Bapak harap semua fokus ya. Dan apabila nanti ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, kita mulai. Yang dimaksud dengan metode determinan itu nanti kamu pelajari lebih dalam lagi dalam topik matriks ya, itu di pelajaran kelas 11 ya. Misalkan seperti ini. Di sini ada bentuk sistem persamaan linear 3 variabel ya, yang disimbolkan AX tambah BY tambah CZ sama dengan P, itu persamaan pertama ya, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Sekarang kita akan menentukan nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nilai X diperoleh dari DX dibagi dengan D. Nilai Y diperoleh dari DY dibagi D. Nilai Z diperoleh dari DZ dibagi D. Nah, ini permasalahannya apa Pak? DX, DY, DZ, dan D. Oke, D itu adalah determinan ya, determinan dari matriks ini. Kamu lihat matriksnya ya. Matriks di sini ini terdiri anggotanya, lihat di kolom pertama ADG, yaitu ini ya. ADG ya, ADG, baru BEH, baru CFI. Artinya apa? Anggota-anggota yang di matriks D ini itu adalah koefisien X, koefisien Y, koefisien Z ya, itulah matriks D. Sedangkan matriks DX ya, DX itu kolom X-nya yang tadi berisi ADG ya, diganti dengan konstanta yaitu PQR ya, berarti ini diganti dengan PQR, berarti matriksnya adalah PQR, baru Y-nya tetap BEH, baru Z-nya tetap CFI. Nah, analogi untuk matriks DY berarti yang diganti adalah kolom Y ya, berarti kolom X-nya tetap ADG, kolom Y-nya yang diganti dengan konstanta PQR, Z-nya tetap ya. Dan yang ketiga DZ, berarti yang diganti adalah kolom si Z ya, berarti A-nya, kolom X-nya tetap, kolom Y-nya tetap, dan kolom Z-nya yang diganti dengan konstanta PQR ya. Itu dulu yang perlu kamu pahami. D itu adalah koefisien dari X, Y, Z ya, X, Y, Z. Sedangkan DX, X-nya yang diganti, Y, Z-nya tetap. Kalau Y, Y-nya diganti, X dan Z-nya tetap. Kalau Z, kolom Z-nya yang diganti, X dan Y-nya tetap. Oke, sekarang bagaimana mencari determinannya? Sudah mencari determinannya. Nah, ini misalkan tadi ya, ini nilai D ya, ADG BEH CFI. Cara mencari determinannya adalah kolom pertama ya dan kolom kedua kamu pindah ke kanan, tambahin lagi ya. Kolom pertama pindah ke sini, kolom kedua pindah ke sini. Setelah itu ya, kamu kalikan secara diagonal ya, dikalikan secara diagonal. Artinya apa? Mengalikannya ini A dikali E dikali I tambah B kali F kali G tambah C kali D kali H. Itulah ini ya. Oke, selanjutnya kamu kalikan juga menyilang dari pojok kanan atas ya. B kali D kali I, A kali F kali H
C kali E kali G ya. Nah, jadi secara menyilang ini kamu kalikan, hasilnya kamu jumlahkan, ini juga kamu kalikan, hasilnya kamu jumlahkan, baru yang hasil yang pertama kamu kurangkan dengan hasil yang kedua. Ya. Oke, itulah untuk mencari determinan ya. Lebih gampangnya kita lihat contoh. Kita disuruh menentukan nilai X, Y, dan Z dari sistem persamaan yang diberikan ya. Kita selesaikan ya. Kamu pahami ya, fokus karena ini banyak perkalian yang harus kita kerjakan. Oke. Pertama, seperti tadi kamu mencari nilai dari si D ya. Bapak tulis dulu ya penyelesaiannya. Oke, berarti D. D itu adalah determinan dari matriks ini. Koefisiensi X, berarti koefisien X di persamaan pertama itu 1, terus 2, terus 3. Selanjutnya kolom koefisien Y berarti positif 2, negatif 1, sama 2. Terus koefisien Z negatif 3, 1, 1. Inilah matriks D. Sudah, sekarang kita mau mencari nilai determinannya ya. Caranya adalah pindahkan kolom pertama dan kolom kedua ke kanan ya, ditambahi berarti jadi sini 1, 2, 3. Terus di sini 2, negatif 1, 2. Oke, setelah itu kamu kalikan secara menyilang ya. Oke, biar Bapak ganti ya, warnanya jelas. Secara menyilang artinya ini 1 kita kalikan dengan negatif 1, kita kali 1, 2 kita kali 1, kita kali 3, 3 kita kali 2 dikali 2. Itu nanti ya, kita cari hasilnya. Baru itu dari pojok kiri ya. Sekarang kita dari pojok kanan. Berarti nanti kita kalikan 2 dengan 2 baru dengan 1, 1 dengan 1 dengan 2, negatif 3 dengan 1, negatif 3 dengan negatif 1 baru dengan 3. Oke, maka kita cari hasil perkaliannya adalah sama dengan, oke, berarti 1 dikali negatif 1 dikali 1 berapa nak? Ya, negatif 1 ditambah 2 dikali 1 dikali 3 berarti sama dengan 6. Negatif 3 dikali 2 negatif 6, negatif 6 dikali 2 berarti negatif 12 ya. Oke, ini kita kurangkan dengan ya. Nah, kebalikannya 2 dikali 2 4 dikali 1 4 ditambah 1 dikali 1 1 dikali 2 berarti 2 ditambah negatif 3 dikali negatif 1 3 kali 3 9 ya. Berarti nilainya sama dengan negatif 1 tambah 6 5 dikurang 12 berarti negatif 7 ya, dikurang 4 tambah 2 6 tambah 9 15 ya. Berarti diperolehlah nilai D-nya sama dengan negatif 20 ya, negatif 22. Oke, itu D. Sekarang kita cari DX. Kalau DX berarti yang diganti adalah kolom si X dengan konstantanya yaitu negatif 4 3 10. Berarti di sini jadi negatif 4 3 10 ya, baru Y-nya tetap 2 negatif 1 2 baru Z-nya tetap negatif 3 1 1. Oke, baru pindahkan kolom pertama dan kolom kedua.
ya. Baru kita lakukan perkalian secara menyilang seperti tadi ya. Jadi langsung saja ya. Berarti negatif 4 dikali negatif 1, 4, 4 dikali 1, 4 ya. Ditambah 2 dikali 1, 2 dikali 10 jadi 20, ditambah negatif 3 kali 3 negatif 9, negatif 9 dikali 2 berarti jadi negatif 18. Oke, dikurang 2 kali 3 6 kali 1 6 ditambah negatif 4 kali 1 negatif 4 dikali 2 berarti jadi negatif 8 ya, ditambah negatif 3 kali negatif 1 3 kali 10 berarti jadi 30. Oke, berarti sama dengan 4 ditambah 20 24, 24 dikurangi 18 sama dengan 6 ya, kurang 6 ditambah negatif 8 berarti 6 kurang 8 negatif 2, negatif 2 ditambah 30 berarti berapa nak? 20 ya, 28. Berarti 6 dikurangi 28 sama dengan negatif 22. Diperolehlah dx nya. Oke, cara yang sama kita cari dy dengan mengganti kolom y, berarti kolom x nya tetap. Berarti ini 1 2 3 ya, berarti y nya yang diganti, berarti negatif 4 3 10, z nya tetap negatif 3 1 1. Kita pindahkan kolom pertamanya dan kolom kedua negatif 4 3 10 ya. Kita cari hasilnya 1 kali 3 kali 1 3 ditambah minus 4 dikali 3 berarti jadi minus 12 ya, ditambah negatif 6 dikali 10 berarti jadi negatif 6 ya, negatif 60. Oke, dikurang negatif 4 negatif 8 kali 1 negatif 8 ya. Selanjutnya ditambah 1 kali 1 dikali 10 ya, 10 ditambah negatif 9 dikali 3 berarti jadi negatif 20 ya, negatif 27 ya. Berarti nilainya menjadi 3 dikurangi 12 negatif 9 ditambah negatif 60 berarti jadi negatif 69 kurang negatif 8 tambah 10 2 2 dikurangi 27 berapa nak? 2 dikurangi 27 berarti negatif 20 ya, negatif 25 ya. Berarti ini sama dengan ini negatif negatif jadi positif ya. Berarti negatif 69 ditambah 25 berarti jadi negatif 40 ya, negatif 44 ya. Itulah y nya. Selanjutnya kita cari dz. Yang diganti adalah kolom z ya, berarti x nya tetap 1 2 3, y nya tetap 2 negatif 1 2, z nya ini diganti negatif 4 3 10 ya. Lakukan juga cara yang sama, pindahkan kolom pertama dan kolom kedua ya. Berarti sama dengan ini hasilnya negatif 10 ditambah 6 kali 3 18 ya, ditambah negatif 8 dikali 1 yang negatif 8 dikali ini tadi 2 ya, negatif 8 dikali 2 berarti menjadi negatif 16 ya, dikurang 4 kali 10 40 ya, ditambah 3 dikali 2 ya, berarti 6 ditambah negatif 4 dikali negatif 1 4 dikali 3 sama dengan 12. Oke, berarti sama dengan negatif 10
ditambah 18 berapa nak? Ya, 8 dikurang 16 berarti negatif 8 kurang 40 tambah 6 46 ditambah 12 berapa? 50 ya, ini 58 ya. Berarti nilainya sama dengan negatif 66. Oke. Nah, sekarang karena dx sudah dapat, dy sudah dapat, dz sudah dapat, dan d-nya sudah dapat, maka kita cari nilai x-nya, nilai y-nya, dan nilai z ya. Oke, kita cari, ingat rumusnya tadi, mencari nilai x diperoleh dari dx dibagi dengan d. Berarti sama dengan dx-nya negatif 22 ya, negatif 22 dibagi dengan negatif 22 sama dengan 1. Oke, itu nilai x. Selanjutnya nilai y itu sama dengan dy ya, dy dibagi dengan d. Berarti dy-nya negatif 44 ya, dibagi dengan negatif 22 sama dengan negatif berapa nak? Sama dengan positif 2. Selanjutnya z sama dengan ya, dz dibagi dengan d ya, sama dengan negatif 66 dibagi dengan negatif 22. Nilainya adalah 3. Maka diperolehlah himpunan penyelesaiannya ya adalah x-nya 1, y-nya 2, z-nya 3. Oke, inilah cara ya mengerjakan soal dengan metode determinan ya. Sebenarnya metode ini lebih gampang ya kalau ditanya hanya nilai x-nya saja ya. Contoh, tentukan nilai x, berarti kamu hanya mencari dx dibagi d. Atau ditanya tentukan nilai y-nya, berarti hanya mencari dy dibagi d. Jadi lebih simple dia kalau ditanya cuma satu variabel aja ya, dibandingkan dengan metode-metode yang lain ya, dibandingkan dengan metode eliminasi dan substitusi. Oke, inilah materi kita untuk pertemuan kali ini. Bapak harap bisa dipahami ya. Kamu ulangi lagi, apabila kurang jelas boleh ditanyakan ya. Bapak ucapkan terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.